hari ini adalah dalam menggumuli untuk menyampaikan firman Allah, yaitu Tuhan memberi kelimpahan. Tuhan memberi kelimpahan. Nah, tidak mudah berbicara tentang kelimpahan pada masa pandemi. Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Ya, jelas kalau semuanya baik, semuanya ekonomi meningkat, ya faktor pendukung untuk kelimpahan itu ada, gampang kita berbicara tentang kelimpahan. Tetapi sekarang masa sulit, belum ada tanda-tanda untuk mendapatkan kelimpahan itu. Nah, tetapi kita mau berbicara tentang janji Tuhan, tentang kebenaran firman Allah. Walaupun tidak mudah berbicara tentang kelimpahan di tengah kesulitan, di tengah penderitaan, tidak berarti kita kehilangan pengharapan untuk memperoleh kelimpahan itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, memang bisa menjadi semacam slogan, hanya sebagai penghiburan ketika kita berbicara tentang kelimpahan. Gambarannya begini, ada anak kecil yang sedang menangis, yang merajuk, ngambek. Kemudian orang tua berkata, "Ya nak, diam saja, tenang, nanti kita akan beli makanan yang enak, kita akan jalan-jalan, kita akan beli yang kesukaanmu, akan begini dan seterusnya." Jadi hanya semacam slogan. Nah, ini bisa terjadi. Oh, badai pasti berlalu, pengharapan masih ada. Kadang-kadang bisa hanya sebatas slogan, tetapi juga bisa menjadi kekuatan dalam menjalani hidup. Memang sekarang keadaan kita sulit, terpuruk. Tapi kalau kita tahu ada kelimpahan yang Allah janjikan, bukan hanya sebatas slogan, dan bukan slogan, tetapi ini satu keyakinan di dalam Tuhan. Maka di dalam kesulitan ini kita akhirnya mengalami kekuatan untuk mencapai kelimpahan itu. Masih ada pengharapan, tetapi bisa juga menjadi penambah beban dan kekecewaan. Mengapa? Karena ketika kita berbicara tentang kelimpahan, kemudian kita melihat keadaan kita yang sangat memprihatinkan ini, hanya menimbulkan rasa kecewa barangkali. Hanya menunggu, aduh ini benar apa enggak ini? Mana bisa kelimpahan seperti ini? Mana bisa bahagia seperti ini? Mana bisa tenang seperti ini? Ya, tiba-tiba kita mendengar ada sahabat kita, teman kita juga mengalami keterpurukan. Kemarin ada WA di kelompok hamba Tuhan di Bali ini, minta doa supaya kakaknya kita doakan, sudah dilarikan ke Bali Jimbaran dan sudah pakai alat. Saat dia bilang sangat saya mengerti, memahami bagaimana rasanya yang melihat keadaan itu, karena kakaknya sendiri mengalami hal itu. Bagaimana mengalami kebahagiaan, bagaimana mengalami kelimpahan, bisa saja hanya akan menambah kekecewaan ketika berbicara tentang kelimpahan. Tetapi dalam Bilangan pasal 14 ayat 8 kita melihat kebenaran firman Allah. Firman Tuhan berbunyi demikian, jika Tuhan berkenan kepada kita, jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Ini yang saya katakan, hidup di dalam kelimpahan, akan mengalami kelimpahan, berlimpah susu dan madunya. Ya, Tuhan mau membawa umat Israel ke tanah perjanjian, ke tempat yang baik, ke tempat yang mendatangkan kebahagiaan, ke tempat yang memberi mereka damai sejahtera, kesenangan. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu. Sudah ada janji. Tetapi ketika nats ini muncul, ketika situasi pada saat tertulisnya, pada saat situasi diungkapkan kebenaran firman ini, mereka dalam keadaan sulit. Mereka masih di padang gurun. Konteksnya adalah mereka sedang perjalanan
keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian, dan di dalam perjalanan di padang gurun mereka mengalami banyak kesulitan, mereka mengalami banyak tantangan, dan sebenarnya tempat yang dituju sudah dekat, kelimpahan sudah dekat. Mereka sudah nyebrang 12 orang. Musa telah mengutus pengintai melihat negeri itu. Dan memang luar biasa. Hasilnya luar biasa. Negeri itu sudah dilihat oleh 12 pengintai. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tetapi apakah mereka semua mengalami kelimpahan itu? Ternyata tidak. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Perjalanan umat Tuhan di padang gurun menuju tanah perjanjian penuh dengan tantangan. Walaupun tanah itu, tempat itu, ya telah Allah tetapkan untuk bangsa Israel, namun mereka harus berjuang untuk memperolehnya. Mereka harus melangkah, mereka harus maju menuju tanah perjanjian itu. Kira-kira begini. Kalaupun nanti tanah perjanjian itu menjadi milik mereka, kalaupun nanti kelimpahan itu menjadi milik mereka, itu sebenarnya sudah Tuhan siapkan. Bukan karena gagah perkasa mereka, tetapi ada yang mereka harus lakukan. Ada bagian mereka, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tempat yang berlimpah susu dan madunya telah Tuhan janjikan untuk dimiliki oleh umat Israel. Apa yang harus mereka lakukan untuk menikmati janji kelimpahan ini? Ini yang menarik. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sesungguhnya sebagaimana janji kelimpahan untuk umat Israel, demikian juga janji itu, janji kelimpahan untuk kita orang percaya. Amin. Amin. Coba lihat kiri kanan dan katakan, kelimpahan ada bagimu. Kelimpahan ada bagimu. Loh, tadi pagi aja udah gak bisa makan nih. Kenapa? Gak bisa masak. Kenapa? Gas habis. Kok gak beli? Gak ada uang. Bagaimana kelimpahan? Oh, jangan langsung berkata kelimpahan itu bukan bagian kita. Apa yang harus kita lakukan untuk menikmati janji kelimpahan ini? Memang saat ini belum kita alami kelimpahan itu. Ya, ini masa paceklik, ini masa susah, ini masa kesukaran, ini masa pandemik. Semua orang mengalaminya. Ya, mengalami keadaan ini. Apa yang harus kita lakukan? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebagaimana pengalaman bangsa Israel perjalanan menuju tanah perjanjian, ya, di mana ada kelimpahan di sana. Apa yang harus mereka lakukan? Yang pertama, jangan memberontak kepada Tuhan. Ini yang pertama. Ya, perhatikan di ayat 9. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan, dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Yang pertama, Bapak Ibu dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di ayat 9 ini kita melihat ada satu peringatan kepada umat itu, supaya mereka jangan memberontak kepada Tuhan, jangan melawan Tuhan, jangan membenci Tuhan, jangan bersungut-sungut, jangan kecewa hidup ini, jangan tidak percaya kepada kuasa Tuhan, jangan sampai tidak percaya kepada janji Tuhan, jangan memberontak kepada Tuhan, jangan melawan Tuhan, jangan abaikan Tuhan, jangan tinggalkan Tuhan, jangan lari dari program Allah itu sendiri. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, fakta umat Israel kita melihat, ya, mengapa sebagian besar dari mereka tidak mengalami kelimpahan itu? Karena memang terjadi pemberontakan kepada Allah. Faktanya mereka memberontak. Di ayat yang pertama, saudara yang terkasih dalam Tuhan, bilangan ayat 14 tadi.
Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu. Ini setelah laporan dari 12 pengintai. Laporan 10 pengintai sangat mengecewakan. Mendengar itu mereka menangis. Kemudian mereka bersungut-sungut. Ayat 2, bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun. Dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini. Jadi mereka mau berkata begini, dengan persoalan yang ada, dengan berita dari 10 pengintai. Mereka bilang, lebih baik mati aja. Ngapain kita keluar dari Mesir? Padahal sedikit lagi, sebentar lagi, tidak lama lagi akan masuk dalam kelimpahan itu. Tapi mereka berkata, keadaan kita seperti ini. Kita sudah masuk di tahun 2021, tapi kok seperti ini? Nggak ada tanda-tanda. Lebih baik mati aja di tahun 2020 kemarin. Wah, gawat banget tuh. Atau mati sekarang. Tapi jangan dulu ya. Coba lihat kiri kanan. Jangan mati dulu katakan. Halo. Mereka bilang apa? Lebih baik mati. Di tanah Mesir ngapain jalan-jalan? Ngapain menderita? Padahal mereka alami juga sebenarnya kuasa Tuhan. Saudara perhatikan di ayat 3. Ini fakta yang terjadi, mereka berontak kepada Allah. Mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini? Supaya kami tewas oleh pedang. Dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan. Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Ini menyesali hidup namanya. Jangan ada di antara kita menyesali hidup ini. Amin. Coba ingatkan kiri kanan. Jangan menyesali hidup. Jangan. Mereka sudah berjalan. Mengapa kita dibawa Tuhan ke sini? Hanya karena mendengar laporan dari 10 pengintai yang tidak memberikan semangat hidup. Hati-hati, jangan sampai saudara mendengar laporan yang tidak memberi semangat hidup. Bahaya itu, bisa bunuh diri kita. Ya. Dikatakan supaya kami tewas oleh pedang. Siapa pula yang bikin mereka tewas? Bukankah Tuhan menyertai? Enggak tewas, enggak mati. Tapi mereka bilang nanti kita mati. Wah, ketakutan luar biasa. Lebih baik kita pulang ke Mesir. Dan mereka berkata seorang kepada yang lain, baiklah kita mengangkat seorang pemimpin lalu pulang ke Mesir. Mendengar ini kira-kira Musa kecewa enggak sih? Kecewa banget ya. Pikir Musa, siapa juga mau memimpin kalian? Memangnya dari awal saya mau jadi pemimpin. Berat ini. Sudah kalian dipimpin, kalian protes-protes lagi. Capek tahu, stres tahu. Kalau pemimpin juga bisa stres loh. Mereka bilang, Musa nggak usah dipakai, pilih yang lain. Melawan Allah. Memberontak kepada Allah. Ya, mau berbalik dari rancangan Allah. Allah mau membawa mereka ke tanah perjanjian yang penuh dengan kelimpahan itu. Tapi mereka berkata lebih baik di Mesir. Masih ada makanan yang enak, masih ada daging, masih ada bawang pre, bawang putih, bawang merah, bawang apa, macam-macam. Iya, masih ada banyak bawang bombay. Mereka bilang masih enak di Mesir walaupun kita diperbudak masih makan. Ini mentalnya ini kacau. Ya. Coba lihat kiri kanan dan katakan mentalmu jangan kacau. Apa baru begini keadaan sudah layak kita kembali saja. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Di ayat 11 Tuhan ingatkan mereka. Tuhan berfirman kepada Musa. Berapa lama lagi bangsa ini menista aku? Dan berapa lama lagi mereka tidak mau percaya kepadaku? Jadi dengan berkata lebih baik kita ke Mesir, lebih baik kembali, angkat pemimpin yang baru. Itu menunjukkan mereka melawan Allah, menista Allah, tidak percaya kepada Allah. Allah sudah berjanji bahwa mereka akan masuk ke dalam negeri yang penuh kelimpahan madu dan susu. Mereka akan mengalami sukacita, mengalami sejahtera, mengalami kebahagiaan. Tetapi mereka memberontak. Perhatikan ayat itu. Sekalipun sudah ada segala tanda mukjizat yang kulakukan di tengah-tengah mereka. Gambarannya begini.
Memang keadaan masih sulit kita alami di tahun 2021. Bukankah di tahun 2020 Tuhan sudah menyertai kita? Kita diberkati juga, kita diberi makan dan minum, kita bisa bernapas dengan baik, kita bisa bersorak-sorai, kita bersuka cita. Mengapa di awal tahun ini? Karena kita belum melihat ada tanda-tanda yang luar biasa yang membawa kita kepada kelimpahan. Kemudian kita menyesali hidup ini, kemudian kita berontak kepada Tuhan. Saudara dan saya sudah melihat mujizat. Kalau kita ada sebagaimana ada saat ini, itu mujizat Tuhan, itu penyertaan Tuhan, itu pertolongan Tuhan, bukan karena kehebatan kita, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tuhan menolong kita, tapi umat itu luar biasa. Ada tiang awan, tiang api menyertai mereka. Bagaimana laut kosong mereka lewati, bagaimana makanan terhidang, ada mana juga. Tapi mereka bilang, muak dengan mana ini, bosan dengan makanan yang seperti ini. Mereka maunya kembali ke Mesir. Tuhan bilang, berapa lama lagi? Berapa lama lagi bangsa ini menista aku? Berapa lama lagi mereka tidak mau percaya kepadaku? Berapa lama lagi umat manusia melawan Allah? Berapa lama lagi umat manusia tidak datang sujud menyembah Dia? Berapa lama lagi orang-orang menista nama Tuhan? Ada banyak orang menista nama Tuhan saat ini. Mereka tidak mengalami pertobatan. Tetapi kita lihat nanti. Kita sudah mendengar ada kata-kata Tuhan tidak tidur. Dan itu kenyataan. Orang yang melakukan hal yang jahat akan menerima balasan yang tidak baik di dalam hidupnya. Tapi orang yang melakukan hal yang baik, dia akan mendapatkan yang baik. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pemberontakan kepada Allah akan mendatangkan kesusahan. Akhirnya kita lihat nanti laporan 10 pengintai. Akhirnya umat terpengaruh dengan laporan 10 itu. Dan Tuhan izinkan mereka kembali lagi putar haluan menuju arah Mesir. Tetapi waktu mereka perjalanan menuju putar itu, di situ mereka habis semua. Tidak masuk ke tanah perjanjian kecuali Kaleb dan Yosua. Kemudian generasi kedua yang masuk. Generasi pertama, generasi Musa, tidak ada yang bisa masuk karena mereka berontak kepada Allah. Pemberontakan kepada Allah akan menggagalkan berkat yang berlimpah. Saudara tahu Musa pun hanya naik ke gunung dan memandang negeri itu. Musa berdoa supaya dia masuk ke negeri itu. Tapi Tuhan bilang enggak, cukup. Cukup kasih karuniaku. Cukup engkau memandang saja. Sudah selesai. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pemberontakan kepada Allah menunjukkan ketidakpercayaan kepada Dia. Ada banyak manusia memberontak kepada Allah. Tidak menerima kenyataan. Tidak mau bersyukur. Protes seperti umat ini. Mengapa kami begini? Mengapa situasi seperti ini? Mengapa kok belum ada perubahan? Mengapa, dan mengapa? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, laporan 10 orang pengintai menunjukkan pemberontakan mereka kepada Allah. Menunjukkan ketidakpercayaan mereka kepada Allah. Berbeda dengan 2 orang pengintai yaitu Kaleb dan Yosua yang taat dan setia kepada Allah dengan mempercayai firman-Nya. Saudara, kita lihat bagaimana nasib yang memberontak itu. Mereka tidak mengalami kelimpahan. Di ayat 22. Semua orang yang telah melihat kemuliaanku dan tanda-tanda mujizat yang kuperbuat di Mesir dan di padang gurun, namun telah 10 kali mencobai aku dan tidak mau mendengarkan suaraku, pastilah tidak akan melihat negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Semua yang menista aku tidak akan melihatnya. Jadi pemberontakan kepada Allah tidak akan membawa kita kepada kebahagiaan. Pemberontakan kita kepada Allah menggagalkan berkat yang seyogyanya menjadi bagian kita. Jangan memberontak kepada Allah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Di ayat 26. Lagi berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun
berapa lama lagi umat yang jahat ini akan bersungut-sungut kepadaku? Segala sesuatu yang disungut-sungutkan orang Israel kepadaku telah kudengar. Kira-kira di masa pandemi yang sudah kita lalui dan mungkin juga masih akan kita lalui, kita hadapi. Adakah kita pernah bersungut-sungut? Jujur, pernah ya. Dan ternyata Tuhan dengar loh itu. Ya. Segala sesuatu yang disungut-sungutkan orang Israel kepadaku telah kudengar, kata Tuhan. Jadi kalau kita bersungut-sungut, ya ngambek, kecewa, tidak menerima kenyataan, tidak bisa bersyukur kepada Tuhan, Tuhan tahu. Ini gimana nih Tuhan? Gimana nih Tuhan? Kalau kita bersungut-sungut, maka kita kehilangan sukacita. Kalau kita bersungut-sungut, maka kita akan kehilangan kelimpahan itu. Jadi jangan bersungut-sungut. Amin. Coba lihat kiri kanan dan katakan dengan lembut saja. Jangan bersungut-sungut. Yang di rumah, mungkin satu keluarga katakan jangan bersungut-sungut. Amin. Gimana sih ini? Gimana sih ini? Gimana? Kadang-kadang mencari handuk aja bersungut-sungut. Di mana tadi handuk? Di mana tadi? Hilang sukacita. Ada di rumah ya. Di mana tadi disimpan di mana? Ini harusnya di sini, harusnya. Akhirnya nggak ketemu. Karena apa? Bersungut-sungut. Kayaknya mau memastikan lihat kiri kanan ya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pemberontakan tidak mendatangkan kelimpahan dalam hidup kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Yang kedua, dalam perjalanan hidup kita, jangan takut menghadapi tantangan hidup ini. Jangan takut. Dengan kata lain, jadilah pemberani menghadapi segala persoalan, segala pergumulan, segala musuh yang mau menghadang kita untuk memperoleh tempat yang bahagia itu, untuk menikmati kelimpahan itu. Jangan takut kalaupun diperhadapkan dengan segala tantangan. Ayat 9 tadi berkata, hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut. Ya, janganlah takut. Janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Dengan kata lain, kita akan menang. Kita menjadi pemenang, bukan penakut. Jangan takut, kita akan menang. Kita telan habis. Kita selesaikan masalah itu. Kita hadapi tantangan itu. Kita selesaikan musuh-musuh itu. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka. Sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Jangan takut terhadap persoalan. Jangan takut terhadap tantangan. Jangan takut terhadap beban yang sepertinya datang menimpa kita begitu beratnya. Jangan takut terhadap sakit penyakit yang mungkin begitu luar biasa akan menyerang kita. Jangan takut dengan situasi yang tampaknya mengerikan ini. Jangan takut terhadap badai. Jangan takut terhadap sesuatu yang akan mau mengancam hidup kita. Mengapa? Karena Tuhan menyertai kita. Tuhan bersama dengan kita. Tuhan ada di pihak kita, bukan di pihak musuh. Tuhan ada di pihak kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, 10 orang penakut, tetapi ada 2 orang pemberani. Kaleb dan Yosua adalah pemberani. Mereka berkata, yang supaya mereka tetap maju. Tempat itu milik kita. Walaupun nanti mereka mau dilempari dengan batu, tapi mereka tetap pada pendirian. Tuhan kasih tempat itu kepada kita. Ayat 30. Bahwasanya kamu ini tidak akan masuk ke negeri yang dengan mengangkat sumpah telah kujanjikan akan kuberikan kamu diami, kecuali Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun. Kecuali 2 orang ini. Mengapa 2 orang ini masuk? Mereka percaya kepada firman. Mereka mau menghadapi tantangan itu. Mereka melangkah dan memberitakan kabar yang benar, kabar yang baik.
bukan kabar yang melemahkan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di ayat 24. Tetapi hambaku Kaleb, karena lain jiwa yang ada padanya, dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu, dan keturunannya akan memilikinya. Wow, luar biasa. Memang sangat sedih rasanya melihat laporan dari 10 orang pengintai. Mereka bawa hasilnya, mereka lihat tempatnya, memang ada tantangan. Tapi kenapa Kaleb dan Yosua berkata, itu sudah Tuhan kasih bagi kita, itu milik kita, itu sudah hadiah bagi kita. Sekarang kita tinggal melangkah masuk. Tetapi berbeda yang lain. Ya, dikatakan tetapi hambaku Kaleb, karena lain jiwa yang ada padanya. Ini jiwa pemberani, bukan jiwa pengecut, bukan jiwa penakut, jiwa pemberani. Coba lihat kiri kanan. Ya, miliki jiwa pemberani, katakan. Miliki jiwa pemberani. Yang di rumah Bapak Ibu, miliki jiwa pemberani. Jangan baru sedikit masalah sudah gimana, cengeng banget sih. Orang-orang yang cengeng ini susah, nggak bisa diajak kompromi, nggak bisa diajak berjuang, bahkan mempengaruhi, melemahkan itu. Tapi kalau pemberani, tadinya kita sudah mulai takut sih, karena ada teman pemberani, akhirnya kita berani juga. Luar biasa pengaruh orang pemberani. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, keberanian kita menghadapi musuh atau tantangan atau pergumulan bukan karena kehebatan kita, melainkan karena penyertaan Tuhan bagi kita. Ya, Kaleb dan Yosua yakin banget. Itu sebabnya berkata, kita maju, kita menang. Yang menyertai mereka sudah pergi, nggak ada, nggak berkuasa. Jadi yang menyertai musuh nggak ada. Nggak mungkin Tuhan menyertai musuh. Nggak mungkin Tuhan ada di pihak musuh, nggak. Tapi yang menyertai kita ada, Tuhan. Immanuel, dia bersama dengan kita. Dia tidak meninggalkan kita. Jadi penyertaan Tuhan ini membuat kita semestinya berani menghadapi tantangan, berani menghadapi persoalan yang ada di depan. Bukan hanya sebatas slogan ada kelimpahan-kelimpahan di depan, tidak. Tetapi kita mau melangkah. Memang berkat itu Tuhan janjikan bagi kita. Tetapi persoalan pergumulan juga Tuhan izinkan. Saya tidak tahu apakah di tahun 2021 akan semua semakin baik atau mungkin semakin meningkat. Ya, ada pernyataan hamba-hamba Tuhan kemarin saya lihat, ya dari luar negeri ternyata dikatakan akan semakin berat. Dan ada suara Tuhan berkata bertobat, harus berseru pada Tuhan. Dia katakan ini ada dua manusia menghadapi tantangan ini. Karena tantangan berat, manusia semakin merendahkan diri. Satu, yang kedua lari dari kenyataan, bersembunyi. Nah ternyata orang yang bersembunyi tetap selesai, tidak bisa dia mengamankan dirinya. Dan tindakan yang terbaik adalah datang kepada Tuhan, semakin berserah kepada Tuhan. Jangan takut, Tuhan menyertai kita, ada di pihak kita. Situasi yang berat ini yang hendaknya membuat kita semakin merendahkan diri di hadapan Tuhan. Bukan jadi pengecut, bukan. Tetap melangkah, tetapi yakinlah penyertaan Tuhan. Tuhan tidak pernah menyertai musuh atau lawan, tidak pernah membela musuh atau lawan. Tidak. Tuhan ada di pihak kita. Bukankah firman Tuhan berkata, jika Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Siapa yang bisa menaklukkan kita? Siapa yang mau memperdaya kita? Kelaparankah? Pedangkah? Apa? Segala macam. Mungkin Tuhan izinkan memang harus ada kelaparan, tapi tidak akan memisahkan kita dari kasih Allah. Tetap kita berkata, dalam masa paceklik, dalam masa pandemi, Tuhan Yesus adalah Tuhanku, Juru Selamatku yang hidup. Kusembah Engkau selama aku hidup. Amin. Bukankah lagu kita berkata, aku mau ikut Yesus meskipun aku susah menderita dalam dunia ini. Jangan hanya sebatas lagu, tapi kita praktekkan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di dalam Bilangan 13 ayat 27 kita melihat bagaimana laporan 10 pengintai itu. Mereka penakut. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami. Dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan inilah hasilnya. Mereka bilang betul, ada kelimpahan di sana. Betul ada kelimpahan. Hanya dikatakan apa?
Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat. Kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Dan juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Memang ada musuh. Ada tantangan yang harus dihadapi. Wah, ngeri juga gitu loh. Takut mereka. Ya, orang Amalek dikatakan, orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus, orang Amori diam di pegunungan, orang Kanaan diam di sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Jadi mereka hanya melihat musuh. Ini ada di situ lawan, ini musuh, ini gimana kita? Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu. Sebab kita pasti akan mengalahkannya. Ini yang harus kita miliki sebenarnya. Ini yang harus dimiliki umat itu. Tetapi mereka lebih condong kepada laporan 10 orang. Lebih mengikuti para penakut. Saudara, jangan pernah ikuti penakut. Hanya akan mengecewakan. Coba yang di rumah, lihat kiri kanan. Dan di gereja katakan jangan ikuti penakut. Silakan katakan jangan ikuti penakut. Hanya akan mengecewakan. Gak berani menghadapi tantangan. Ayat 31 tadi. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Inilah masalahnya. Akhirnya mereka tidak mengalami kelimpahan. Tidak berani. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Di ayat 32. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka. Dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah satu negeri yang memakan penduduknya. Ditambah-tambahin. Penduduknya aja. Pokoknya kita habis deh, kalah deh, kira-kira begitu. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang Enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Ini perhatikan, ini jangan sampai melekat di dalam diri kita. Dan kami lihat diri kami seperti belalang. Dan demikian juga mereka terhadap kami. Jangan pernah melihat diri kita sebagai belalang, sebagai yang tak punya kekuatan, tak berdaya. Jangan. Kami lihat diri kita sebagai pribadi yang dikuasai oleh kuasa Tuhan, yang dikasihi oleh Tuhan, yang disertai oleh Tuhan, yang diberi janji oleh Tuhan. Jangan lihat diri kita ya sebagai sesuatu yang tak berdaya, tak ada apa-apanya. Mereka bilang kami seperti belalang. Ya, Allah kalau begitu. Saudara, perhatikan. Ketakutan menghadapi tantangan, musuh, pergumulan itu menjadi penghalang untuk menikmati kelimpahan. Kalau kita takut mau berusaha, takut buat ini, takut buat program ini, takut buat mengembangkan pelayanan, takut begini, nanti begini, tidak akan mengalami kelimpahan. Memandang musuh atau persoalan lebih besar dari penyertaan Tuhan adalah penghalang kelimpahan. Ada mereka, bangsa ini ada di sini, bangsa Yebus, Amori, Kanaan, semua mereka lebih fokus kepada masalah, kepada tantangan, tidak lagi fokus kepada Allah, menghalangi kelimpahan. Ketakutan adalah salah satu tanda dari ketidakpercayaan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, untuk itu, sebesar apapun persoalanmu, seberapa besar penderitaanmu, ya, seberapa besar pergumulanmu, sebesar apa musuh yang engkau hadapi, seberat apa penyakit yang engkau alami, seberat apa tantangan yang sedang engkau hadapi, yang melanda, yang menyerang hidup kita, jangan pernah takut menghadapinya. Sebab Allah kita jauh lebih besar dari segalanya itu. Dari masalah, dari pergumulan, dari sakit penyakit, dari tantangan, dari keuangan yang luar biasa. Allah kita jauh lebih besar dari semuanya. Untuk itu, jangan takut. Kelimpahan pasti terjadi oleh karena janji Tuhan. Amin. Jangan takut, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Untuk menikmati kelimpahan dari Tuhan, apa yang harus kita lakukan?
jangan memberontak kepada Allah. Katakan kiri kanan, jangan memberontak kepada Allah. Yang kedua, jangan takut menghadapi tantangan. Jadilah pemberani. Jangan takut, jangan ikutin suara-suara yang melemahkan, tapi ikuti firman Tuhan. Saya bilang kita bangkit berdiri. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan selalu menyertai kita. Perlindungan Tuhan sungguh luar biasa. Umat Israel sesungguhnya mengalami ada tiang awan, ada tiang api yang selalu menyertai mereka. Jaminan Tuhan sungguh luar biasa. Dan kelimpahan itu pasti Kaleb dan Yosua serta generasi kedua masuk mengalaminya, karena mereka taat setia kepada Tuhan. Tetapi generasi pertama, mereka oleh pemberontakannya dan ketidakpercayaan, mereka orang-orang yang penakut, akhirnya tidak mengalami kelimpahan. Tetapi kita orang percaya, oleh karena Tuhan menyertai kita dan kita mau taat setia kepada Tuhan dan berani menghadapi segala tantangan yang ada, percayalah kelimpahan itu telah Tuhan janjikan kepada kita.